Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Sari Saragi, mahasiswi Universitas Terbuka Pekanbaru, Pokjar Bangkinang Kota. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas PKP, yaitu simulasi pembelajaran tanpa siswa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum sayang-sayang ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ayo, udah pada sarapan semuanya anak-anak ibu kan? Pinter. Oke, kita cek kehadiran dulu ya. Nah, sebelum belajar kita harus apa? Pinter. Kita harus berdoa dulu. Oke, ketua kelas coba pimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke anak-anak, benda yang ibu suruh bawa minggu lalu sudah bawa semua kan? Oke, pinter. Coba, Bilal bawa benda apa? Jam dinding, pinter. Dari benda yang anak-anak ibu bawa hari ini, ada yang tahu nggak kita bakal belajar materi apa hari ini? Iya, pinter Haura. Kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk tak hidup. Kalau minggu lalu kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, nah sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk tak hidup. Coba, siapa di antara anak-anak ibu yang masih ingat tentang ciri-ciri makhluk hidup? Wah, ternyata semuanya pada ingat. Ayo coba sebutin satu-satu. Apa tuh ciri-ciri makhluk hidup? Benar, bergerak. Lagi apa? Bernafas. Apa lagi? Makan dan minum. Iya, pinter anak-anak ibu semuanya. Ayo tepuk tangan buat anak-anak ibu semuanya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk tak hidup atau yang sering kita kenal dengan benda mati. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, anak-anak ibu diharapkan dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk tak hidup. Nah, yang kedua, anak-anak ibu nanti diharapkan dapat membuat tabel identifikasi dari ciri-ciri makhluk tak hidup di lingkungan sekitar. Nah, yang terakhir, nanti anak ibu akan mempresentasikannya di depan kelas. Oke, baik, semuanya anak-anak ibu sudah pada duduk pada kelompoknya masing-masing. Oke, bagus. Nah, sekarang apa sih ciri-ciri makhluk tak hidup itu? Coba kita ambil contoh dari benda yang dibawa oleh Bilal. Coba Bilal tunjukkan sama teman-teman benda apa yang Bilal bawa. Coba Bilal letakkan jam dinding Bilal di atas meja. Coba anak-anak lihat, jam dindingnya bisa bergerak sendiri nggak sih? Tidak, pinter. Jam dinding butuh makan tidak? Tidak juga, pinter. Apa jam dinding Bilal di rumah dikasih makan? Tentu tidak. Atau jam dinding Haura di rumah dikasih makan? Tentu tidak. Nah, itu salah satu contoh benda tidak hidup. Nah, sekarang coba lihat kotak pensil ibu. Apakah dia bisa bergerak sendiri tanpa bantuan kita? Tentu tidak, pinter. Apakah kotak pensil ibu butuh makan? Tidak. Apakah dia bernafas? Tidak, pinter anak-anak ibu. Jadi, ciri-ciri makhluk tak hidup atau benda mati itu adalah kebalikan dari ciri-ciri makhluk hidup. Agar anak-anak ibu lebih paham lagi tentang ciri-ciri makhluk tak hidup, ibu akan menampilkan sebuah video. Mari sama-sama kita saksikan. Sekarang, kita akan mempelajari benda tak hidup yang terdapat di sekitar kita. Benda tak hidup adalah benda yang tidak mempunyai ciri kehidupan, yaitu tidak bergerak, tidak bernafas, tidak makan, tidak tumbuh besar, dan tidak berkembang biak. Contoh benda tak hidup yang terdapat di lingkungan sekitar kita adalah meja, buku, pensil, tas, kursi, dan lain-lain. Nah, tadi kita udah sama-sama lihat video tentang ciri-ciri makhluk tak hidup. Sekarang ibu akan bagi tugas kelompok untuk anak-anak ibu. Jadi kalian akan ibu persilahkan keluar kelas. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengidentifikasi 5 makhluk tak hidup dan 5 makhluk hidup beserta ciri-cirinya. Nah, setelah itu nanti kamu tuliskan nama-nama tersebut di tabel identifikasi yang sudah ibu bagikan. Kesimpulan dari materi hari ini bahwa ciri-ciri makhluk tak hidup atau benda mati itu adalah kebalikan dari ciri-ciri makhluk hidup. Kalau makhluk hidup itu perlu makan, perlu minum, bergerak, bernafas, dan lain. Maka ciri-ciri makhluk tak hidup, iya pinter, dia tidak bisa bergerak, dia tidak perlu makan, dan dia tidak perlu berkembang biak.
Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan lembar tugas yang ibu bagikan. Di sini ada gambar pohon, ada gambar ember, ada gambar stroberi, dan yang lainnya. Nah, tugas anak-anak ibu di rumah yaitu menggunting dan menempelkan gambar-gambar tersebut pada buku latihan kamu, sesuai dengan golongan apakah dia termasuk makhluk hidup atau tidak. Oke, untuk tugasnya ada pertanyaan? Nah, baiklah, anak-anak ibu sudah paham semua ya. Baik sayang-sayang ibu semuanya, semoga apa yang ibu sampaikan hari ini dapat anak-anak ibu terima dengan baik dan anak-anak ibu paham apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ibu mau ingatkan jangan lupa PR-nya. Iya, pinter. Oke, ketua kelas, silakan pimpin doanya. Baiklah teman-teman mahasiswa, itulah tadi simulasi pembelajaran tanpa siswa tentang ciri-ciri makhluk tak hidup. Semoga berkenan, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bye!